Iya. Ini sebelumnya terima kasih kita meluangkan waktunya untuk wawancara terkait dengan ekstrakurikuler karate. Oh iya. Jadi langsung saja pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana siswa itu memilih kegiatan ekstrakurikuler karate? Terus apakah ada seleksi yang harus diterapkan di karate gitu Pak? Oke. Apalagi mungkin sekalian nanti saya tidak mungkin bisa saya rangkum. Oh iya. Ya, berapa pertanyaan. Terus yang kedua itu, apakah kegiatan ekstrakurikuler karate di SMP Negeri 2 Purbalingga memiliki susunan organisasinya gitu Pak? Oh iya, ini kan kegiatan ekstra, kan ada intra dan ekstra, semua tercover di kegiatan program sekolah. Adapun karate di sini ya harus mengacu tentang program-program sekolah nasional sendiri. Walaupun kami mengadakan karate itu dari satu perguruan namanya Usinryu, untuk KKI Usinryu. Nah, itu Purbalingga satu-satunya adalah saya Usinryu. Kemudian saya sendiri sebagai ya orang yang senang lah, masuk senang juga pelatih dan termasuk aktif di organisasi di tingkat Jawa Tengah dan juga nasional. Nah, kemudian karena ini harus satu ilmu, kebetulan saya sendiri sebagai guru memiliki ilmunya ya eman-eman kalau tidak dipakai buat anak. Ya siapapun ya anak yang berminat, sesuai dengan prosedur dari sekolah kan nanti anak dikasih belangko, milih apa, ada sepak bola, ada karate, ada yang lain lah. Yang milih karate, dasar hebatnya silakan. Dan nanti kan secara alami terseleksi sendiri. Nah, otomatis saya beri untuk secara keilmuan dari dasar itu loh, tentang perguruan dari keilmuan dari KKI, dari dasar sampai ke juru dan sebagainya, meningkatkan. Nanti kan anak yang kurang pas saya arahkan, yang tidak mampu, karena di sini ada ya pengolahan bukan hanya sekedar olahraga saja, ada pembentukan mental, olah mental. Kalau yang tidak kuat, tidak sesuai, sebenarnya sih kuat, tapi tidak sesuai, tidak pas ya saya arahkan ke yang lain. Mungkin tahu, oh ini baiknya di sepak bola, ini gerakannya gini-gini, saya arahkan ke sepak bola atau yang lain. Nah itu, kan di sini ya terorganisir. Secara perguruan kami menginduk ke KKI. Secara ekstra, ekstra kan di dalam sekolah, tetap pasti itu program sekolah, itu aja. Bisa apa lagi? Ya, terus yang selanjutnya itu, kalau ekskul karate sendiri dilaksanakannya itu kapan, terus gimana gitu? Ya ini lagi pandemi ini sudah 1 tahun lebih, ini kan istirahat. Anak-anak itu kadang-kadang nyusul, terutama yang alumni. Jadi karate KKI ini bukan untuk orang luar, malah untuk siswa SMP 2 dan alumni, sehingga perkembangannya di Purbalingga memang kurang karena untuk alumni dan siswa, sehingga karena siswa yang soal ini terus berlanjut dengan kenaikan sabuk. Iya kan ada tingkatan-tingkatan itu, harus mengingat itu. Nah, makanya kenapa saya tidak ikut di luar, karena tenaganya masih kurang ya. Karena saya apalagi nanti kalau anak sudah dilatih, sudah pinter, lanjutkan sekolah bebas, saya menolkan lagi selalu dari nol, jarang orang gitu. Ya, saya memang butuh tenaga atau asisten itu yang masih kurang. Sebenarnya banyak kekurangan, ya mungkin ada pendanaan ya, mungkin ya katanya kan dananya sangat amat minim. Ya adalah dari kota sendiri, dari urunan, dari sekolah paling-paling ya untuk mendukung kegiatan. Kalau Polda misalkan untuk bayar administrasi sama untuk konsumsi. Kalau yang lain di sini kan misalkan untuk evaluasinya ada setiap setengah semester, ya 1 semester itu kan ada evaluasi untuk kenaikan tingkat. Iya, sekaligus nilai itu juga hasil evaluasi juga untuk laporan nilai kepada sekolah. Gitu. Jadi nanti yang ikut seleksi ya ikut istilahnya itu, kalau ada tes itu ya bukan hanya siswa SMP 2 termasuk alumni, karena ini terkait dengan perguruan. Biayanya ya bareng-bareng, urunan bareng. Saya pun ikut urunan, pelatih semua juga ikut urunan. Misalkan biaya nanti ngundang wasit istilahnya, jurinya atau penilainya. Untuk itu kan harus ngundang dari yang lain, kami ngundang. Karena ada tamu ya bareng-bareng. Di bareng-bareng. Panitianya ya juga dari anak-anak. Jadi di sini
di organisasi bukan dilatih hanya tentang teknik karate, tapi cara berorganisasi, cara berkeluargaan, dan banyak pokoknya asik lah. Iya, tuh. Ya gitu karate di SMP 2 itu begitu, sangat minim. Ini istilahnya ya masih ketergantungan dengan saya dan pelatih. Lah pelatihnya ini kurang. Tuh, termasuk cabang yang lain pun sama, ini pada melempem karena ya begitu. Ketergantungan. Sekarang waktu juga sangat ini. Latihannya kan di SMP 2 dari jam 3 sampai jam 5, kadang lebih. Harinya ya menyesuaikan kekosongan di sini. Sesuai dengan jadwal kan hari Kamis dan Sabtu. Tapi jadwal yang sesuai dari sekolah itu diizinkan hanya hari Kamis. Kamis ya. Tapi karena hari Kamis satu minggu itu latihan kan kurang. Dan di sisi lain di luar juga anak-anak pada bikin klub sendiri, ada sendiri di desa atau Yareka di balai desa itu. Jadi yang sudah senior pelatih didiknya di sana. Tapi tetap ada suatu ikatan dengan anak SMP 2. Cuma di luar dia boleh yang sudah senior. Ya gitu mas. Oh iya, terus tadi kan kalau yang di sini tuh kalau yang karate, kalau yang di sekolah itu menginduk ke sekolah. Iya. Kalau yang di luar itu ke kakak ini. Iya. Terus jadi kalau yang di sekolah itu ada seperti pemimpin seperti pembina. Terus sekretarisnya itu ada nggak pak? Istilahnya gitu. Ya gini, kalau di sekolah itu kan di bawah naungan kesiswaan. Iya kesiswaan nanti ada program yang berkaitan dengan untuk prestasi siswa kan ada kegiatan ekstra kurikuler. Di bawahnya ada pembina. Cuma gitu dong. Iya. Ya sampai pembina. Nah, sebenarnya guru olahraga pun ya boleh yang di karate, tapi karena karate itu harus berkaitan dengan keperguruan sehingga kalau udah punya kebetulan ya sulit. Sebenarnya secara hukum guru olahraga bisa ngelatih karate teknik ini ditandingkan boleh. Cuma versinya dari aliran apa? Ini kan ada aliran-aliran di sana kan, ada versi ini itu dan sebagainya kan, yang kadang sulit. Sebenarnya guru olahraga pun ya bisa. Seperti saya silat pun bisa, gulat pun saya bisa. Tapi kalau mau pertandingan kan sekarang harus ada induk dari cabang apa, dari pengurusan cabang itu sendiri ya. Misalkan kalau basket beda, saya ngelatih basket ya, terus anak bisa gitu, anak SMP ya, tapi saya ngelatih silat, saya bisa ngelatih silat, tapi kalau tadi silat tetap aja harus hidup dengan satu perguruan. Iya, sebenarnya secara hukum sih mau pertandingan antar SMP ya boleh saja itu, tapi tidak tahu nyatanya di sananya lain ya, ada konteks lain. Nah ini yang belum bisa diklarifikasi, saya tidak tahu lah. Yaitu jadi induknya yang ngatur ya, kalau ekstra ya tetap persis. Semua kan tanggung jawab kepala sekolah kan, kepala sekolah ya, keterbatasan kepala sekolah dia dibantu oleh wakil dan urusannya apalagi sampai ke pembina. Begitu aja, nanti pembina melaporkan hasilnya kalau setiap satu semester. Ya gitu, terus apa lagi? Ya kalau tadi saya mungkin pertanyaan cukup itu nanti dilanjutkan sama Mbak Intan. Iya silakan. Yang dengan pertanyaan. Ya, ya. Ya, saya melanjutkan dari Mas Dimas. Bagaimana dengan kondisi sarana prasarana di SMP Negeri 2 Purbalingga, khususnya yang menunjang kegiatan ekstrakurikuler? Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler itu mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai? Ya gini ya, kita bersyukur lah. Kalau dihitung-hitung secara apa ya, kuantitas maupun kualitas ya sangat kurang. Iya, ini ya apa adanya, namanya tunjangan ini kan, apalagi yang nama sahabat, terutama yang kalau hanya tempat yang ada, kita bersyukur bisa memenuhi. Nah untuk basket sudah ada, volley ada, tapi apa itu sudah memenuhi ya belum, sangat minim, ya masih seadanya. Termasuk yang lain untuk silat maupun karate kan harus punya matras yang itu, kita masih ya ada, cuma hanya berapa lah, terus sedikit. Paling untuk latihan langkah atau pas komite dan sebagainya itu pun sangat minim dan itu berisiko. Bisa sarananya di sini sangat minim, ada tapi sangat minim. Kualitasnya ya di bawah standar. Nah, terus untuk penunjang itu adalah sarana yang utama, yang namanya harus semangat saja.
Karena kami punya semangat, punya keikhlasan, kesungguhan, ya sudah jalan. Akhirnya kami mengembangkan dengan cara sendiri. Istilahnya apa ya? Harus bisa memodifikasi, bisa menciptakan bentuk sarana untuk bisa memudahkan. Nah, ya kan timbul harus cerdas. Kondisi begini, saya terbatas. Waktunya tahu-tahu mendadak hujan misalnya gitu. Ya harus berpikir, oh enaknya apa-apa. Tapi ya kita bersyukur SMP 2 kan tempatnya cukup secara tempat. Tapi kan bukan hanya tempat saja untuk menunjang ataupun apa istilahnya pelaksanaan ekstrakurikuler. Ya cukup. Adapun biaya anggaran itu sudah tercover di anggaran biaya sekolah. Itu apa istilahnya? Anggaran belanja sekolah sendiri itu sudah ada PPD sekolah itu. Nah, terus seberapa? Ya tergantung nanti misalkan kalau karate ya hanya untuk kalau mengikuti Popda. Evaluasi ya tidak ada biaya. Gitu. Kalau mau Popda atau Porseni ya baru dianggarkan. Hanya berapa ya tergantung jumlah yang ikut. Paling yang untuk daftar sama konsultasi dan transportasi itu aja. Yang penting itu. Yang lain-lain ya nanti sifatnya spontan yang mungkin itu pun harus seizin kepala sekolah. Misalkan harus memungut biaya ke anak, kepala sekolah, komite harus tahu, orang tua harus tahu, dan saya sendiri. Nggak bisa, ayo pada urunan misalnya gini, nggak bisa. Harus sebetulnya kepala sekolah, komite dan orang tua. Jadi nanti secara hukum kalau misalkan ada sebuah kekuatan oke ya oke, tidak masalah. Tapi kalau salah satu ini kan timpang, bahaya, tidak boleh. Nah, semua harus tercakup di anggaran sekolah. Siapa lagi mungkin? Kemudian bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Ya, evaluasi kan ini kita punya schedule ya. Dari perencanaan dan sebagainya, kita juga menyodorkan gambaran perencanaan ke sekolah. Bahwa dalam satu semester atau satu tahun program kegiatan ekstra itu begini. Nah, kemudian di akhir tahun ada akhir semester bisa ada evaluasi. Ya sudah, evaluasi biasa ya seperti kita pembelajaran. Tuh dikasih programnya, apa schedule-nya, kapan evaluasi, dan orang tua juga diberitahu bahwa nanti ada evaluasi dan sebagainya. Jika anak beralasan ke sekolah alasannya evaluasi atau alasan ikut ternyata main sendiri. Jadi ada. Dan juga anak juga harus tahu bahwa nanti ada evaluasi, lebih mempersiapkan diri. Ya bentuknya evaluasi biasa. Jadi ya dari dasarnya, kayak kita habis ngajar beberapa kader lah kita evaluasi itu satu. Ya, terus apa lagi? Sudah Pak, mungkin hanya itu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya mungkin tak simpulkan aja ini ya. Ya memang kegiatan ekstra dimanapun lah kita masih ketergantungan. Pertama ketergantungan dengan kondisi sekolah yang bagaimana ya, sekarang kan semua teranggarkan, anggaran apa masih pas ya belum tentu, apalagi ini berkaitan dengan kegiatan fisik, kegiatan mental ya, banyak improvisasi lah ya, yang tak terduga lah ini kadang-kadang gitu lah. Untuk materi yang terduga perlu kecerdasan, perlu cara tapi tidak menyimpang dari dasar aturan dan hukumnya. Itu tantangan. Ya begini SMP 2 ya apa ya, namun SMP 2 juga bagus loh ini prestasinya, bukan hanya di olahraga di radio juga bagus ya. Nyatanya dari kegiatan tahun per tahun mesti dapat suatu prestasi ya. Gitu aja ya, terima kasih sama-sama.